Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bimbingan dan konseling. Salah satu tokoh terpenting di psikologi, yaitu Sigmund Freud. Ia lahir di Freiburg pada 6 Mei 1856. Freud memperoleh gelar doktor pengobatan di Universitas Vienna pada tahun 1881. Ia mengajar neuropatologi pada tahun 1885. Freud membagi struktur kepribadian manusia menjadi 3 bagian besar, yaitu id, ego, dan superego. Melalui analogi gunung es, Freud menggambarkan bahwa pada bentuk yang asli, ketidaksadaran merupakan aspek yang dominan pada manusia. Struktur kesadaran menurut Freud ada 3. Yang pertama conscious atau sadar, yang merupakan tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Lalu, landasan-landasan bimbingan dan konseling itu ada 5. Yang pertama, landasan filosofis. Kedua, landasan religius. Ketiga, landasan psikologis. Keempat, landasan sosial budaya. Dan yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. 10 jenis layanan bimbingan konseling dan 6 kegiatan pendukung. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Nah, layanan orientasi itu layanan yang memungkinkan peserta didik untuk memahami lingkungan baru agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat. Nah, yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan yang memberikan informasi kepada peserta didik seperti karir, sosial, pergaulan, ataupun pendidikan lanjutan agar peserta didik dapat mengambil keputusan secara tepat. Ketiga yaitu layanan pembelajaran. Layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar agar peserta didik menjadi lebih produktif. Keempat yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Nah, layanan ini yaitu layanan yang menempatkan siswa-siswa di kelas sesuai dengan kompetensinya. Konselor juga bisa menyalurkan informasi kepada siswa mengenai jenjang pendidikan selanjutnya yang bisa diambil. Yang kelima yaitu layanan penguasaan konten. Nah, layanan ini membantu siswa untuk memahami kompetensinya yang nantinya bisa berguna untuk kehidupannya, baik di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat. Yang keenam yaitu layanan konseling perorangan. Layanan ini layanan yang diberikan kepada peserta didik secara individu untuk membantu mengatasi masalahnya sendiri atau masalah pribadi yang dilatar belakangi masalah di dalam maupun di luar sekolah. Ketujuh yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan yang dilakukan secara kelompok yang fungsinya untuk memberikan pemahaman bersama mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan kehidupan sekolah maupun cara belajar siswa. Yang kedelapan yaitu layanan konseling kelompok. Layanan ini berbeda dengan layanan bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok. Layanan ini berperan untuk membantu mediasi atau mengatasi masalah yang dialami oleh individu di dalam organisasi atau kelompok tertentu. Kesembilan yaitu layanan konsultan. Peran BK dalam konteks yang memberikan layanan konsultan sebagai konselor adalah untuk memberikan wawasan mengenai sekolah dan juga menyelesaikan masalah dari peserta didik. Layanan bimbingan konseling yang terakhir yaitu layanan mediasi. Layanan ini merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antara peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai kegiatan pendukung. Yang pertama yaitu aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi adalah upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumen tertentu. Aplikasi instrumen dapat berupa tes dan non-tes.
Yang kedua yaitu himpunan data. Himpunan data adalah kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Himpunan data bersifat tertutup dan diselenggarakan secara berkelanjutan dan sistematik. Yang ketiga yaitu konferensi kasus. Konferensi kasus adalah kegiatan pendukung untuk membahas permasalahan klien dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi teruntaskannya permasalahan klien. Kegiatan yang keempat yaitu kunjungan rumah. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data klien dengan cara mengunjungi rumah untuk mendeteksi kondisi keluarga klien agar mendapatkan informasi yang lebih efektif. Yang kelima yaitu alih tangan kasus. Alih tangan kasus yaitu kegiatan pendukung BK untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami klien dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya yang lebih kompeten dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kegiatan pendukung yang terakhir yaitu tampilan pustakaan. Kegiatan ini yaitu kegiatan upaya bantuan untuk memperkaya dan memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami klien.